Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Salam kenal ya, nama kakak Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk sama peserta yang sudah hadir di studio. Kita ke tim A. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Kayaknya semangat banget hari ini. Semangat? Semangat. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita kenalan dulu. Di tim A ada siapa aja? Fadri. Perkenalkan, nama saya Fadri, umur saya 12 tahun. Perkenalkan, nama saya Artan Sina Fahmi, umur saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Tasyaki Rohil Abad, umur saya 11 tahun. Oke, di tim A ada Fajri, Artan, dan Tosyaki. Sekarang kakak ke tim B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Di tim B ada siapa aja nih? Perkenalkan, nama saya Rahel Batisha Namut Seher, umur saya 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Fatihah, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nazatul Shimba, umur saya 8 tahun. 8 tahun. Di tim B ada Hamidah, Fatihah, Rahel. Kalau di tim A tadi itu ada Fajri, Artan, sama Tosyaki. Jadi tim A, tim Atfal, dan tim B, tim Nasirat. Gimana tim B? Apakah sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Hamidah semangat nggak? Semangat. Semangat. Jadi sebelum mulai, kakak akan bacakan dulu ya peraturan mainnya. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah adik-adik, itulah tadi peraturan mainnya. Gimana? Sudah siap bermain? Sudah. Siap? Siap. Siap. Oke, Hamidah sangat semangat, siap. Ke tim A. Pertanyaan pertama untuk tim A. Dalam surah Al-Fatihah, apa arti dari Rabbil Alamin? A. Tuhan Maha Pemurah. B. Tuhan Maha Esa. C. Tuhan semesta alam. D. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Tim B. Tim A.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu apa? Robbil alamin. Artinya apa? A. A. Tuhan Maha Pemurah. Tuhan Maha Pemurah. Terus Yaki? Wah, Fajri kayaknya. Jadi jawabannya? Sepuluh detik. A. Dikunci. Fajri. Fajri? Kunci. Tim A jawabannya A. Tuhan Maha Pemurah. Ya kan? Jadi kita cek jawabannya. Apakah benar? Jawabannya salah. Kakak akan lempar ke tim B. Tim B. Dalam surah Al-Fatihah, apa arti dari Robbil Alamin? A. Tuhan Maha Pemurah. B. Tuhan Maha Esa. C. Tuhan semesta alam. Atau D. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Hamidah. Apa? Ayo, Fatihah, Rahel. 10 detik dari sekarang. Jawabannya C, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Gimana Hamidah? Kah? Iya, Tuhan semesta alam. Iya, jawabannya. Iya. Tumben kali ini Hamidah satu suara sama tim. Oke, dikunci. Jawabannya C, Tuhan semesta alam. Kita cek jawabannya. Jawabannya benar. C, Tuhan semesta alam. Gimana Hamidah? Itu ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya benar. Sekarang pertanyaan untuk tim B. Ingat, 5 poin untuk tim B dan tim A masih 0. Oke? Tenang, masih ada satu pertanyaan lagi untuk kalian. Tim B, pertanyaannya. Apa arti dari ayat Ihdinas Shirotol Mustaqim? A. Hanya engkaulah yang kami sembah. B. Hanya engkaulah tempat kami meminta pertolongan. C. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Atau D. Yang menguasai hari pembalasan. Jadi jawabannya apa? Tim B. Ihdinas Shirotol Mustaqim. Waktu kalian 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Hamidah? Salah nggak apa-apa kan? Salah nggak apa-apa. Kalian 5 poin. Kalian nanti dilempar ke tim B. Tim A maksudnya. B, hanya engkaulah tempat kami minta pertolongan. Hanya engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Kita lihat jawabannya. Apakah benar atau salah? Dikunci, Hamidah? Tiga, 2, 1. Dikunci? Kunci. Kunci. Wah, dikunci jawabannya. Jadi jawabannya bertentangan banget katanya. Hah? Oke, kita cek jawabannya ya. Jawabannya salah. Udah tahu aku jawabannya. Kakak akan lempar ke tim A. Jadi jawabannya apa tim A? A. Hanya Allah yang kami sembah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Oke. Kita cek jawabannya tim B. Tapi mau diganti atau mau dikunci jawabannya? Udah itu kunci aja. Kunci aja jawabannya? Ya, kunci aja. Kunci aja. Siap. Kita cek jawabannya nih.
Kalau benar mereka nilainya 5 poin. Kalau salah ya tetap 0, oke? Comeback mau nggak? Jawabannya salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Kayaknya aku lagi salah. Salah server katanya. Jadi tim A masih tetap 0, tim B 5 poin. Tenang, adik-adik, masih ada satu pertanyaan untuk masing-masing tim. Pertanyaan kedua untuk tim A. Pertanyaannya, apa rukun Islam yang keempat? A. Mendirikan sholat. B. Melaksanakan puasa. C. Membayar zakat. Atau D. Pergi haji. Jawabannya? C, membayar zakat. C. Membayar zakat. Iya. Jawabannya? Ayo apa? 3, 2, 1. Jawabannya? Membayar zakat dah. Membayar zakat. Hah? Ya, yakin? Artan? Kunci? Kunci. Oke, kita kunci jawabannya. Apa rukun Islam yang keempat? Jawaban tim A itu C. Membayar zakat. Jawabannya benar. C. Membayar zakat. Tenang, satu pertanyaan terakhir untuk tim B. Pertanyaannya, disimak baik-baik. Masih berkenaan dengan rukun Islam. Berikut ini adalah fungsi dari zakat, yakni A. Mensucikan harta. B. Membantu fakir miskin dan duafa. C. Mengurangi kesenjangan sosial. Atau D. Benar semua. Jawabannya apa adik-adik? Hamidah, jawabannya apa? Tapi tahu kan zakat itu apa? Tahu ya? Yang dibayarkan setahun sekali setiap menjelang ya Lebaran. Jawabannya? Benar semua deh. Benar semua? Hah? Jawaban yang aman sih kalau benar semua. Hah? Yakin Hamidah? Jadi jawabannya apa nih? Aku bingung. Ah, bingung. Fatihah, Rahel. B atau apa? Kita kunci jawabannya. 3, 2, 1. Jawabannya? Tiga, 2, 1. D. Benar semua. Kita kunci. Oke, Hamidah dikunci ya jawabannya. Kita kunci jawabannya. Jawaban dari tim B katanya D. Benar semua. Jawabannya sayang sekali benar. D. Benar semua. 15. Oh, 15 benar. Gimana? Senang Hamidah? Senang. Fatihah senang. Oke. Kita akan masuk ke babak rebutan. Di babak rebutan nilainya 20 poin. Jadi tim A bisa comeback atau tim B yang akan bisa menang langsung menang nih. Di babak rebutan. Nilainya 20 poin. Jika tim A benar maka nilainya 30 poin. Jika tim B menang maka nilainya 35 poin. Kita masuk ke babak rebutan. Peraturan di babak rebutan, soal akan dibacakan seluruhnya. Jika ada ya tim yang memencet bel di tengah pertanyaan, maka pertanyaannya akan dilempar ke tim lawan. Oke? Tim A, tim B, sudah ngerti? Tim A, tes belnya. Tim B. Oke. Siap-siap. Jangan sampai blunder tim A dan tim B. Kakak akan bacakan soal rebutan. Ada di surah manakah perintah untuk membayar zakat? Wow.
Ini agak susah ya. Tim A sudah mau mencet bel duluan. Jadi pertanyaannya akan dilempar ke tim B. Oke, gak apa-apa tim A. Tim B. Ada di surah manakah perintah untuk membayar zakat? A. Surah At-Taubah. B. Surah Al-Baqarah. C. Pilihan A dan B benar. Atau D. Pilihan A dan B salah. Iya, aku nggak tahu. Hamidah. Apa Hamidah? Apa Hamidah? Ayo. Kesempatan kalian loh ini. Nih waktunya. Jadi jawabannya 20 poin untuk tim B kalau benar jawabannya. A. Surat At-Taubah. A. Surah At-Taubah. Kita cek jawabannya. Jawabannya salah. Jawabannya sayang sekali salah. Kakak akan lempar ke tim A. Alhamdulillah terus Yaki. Oke. Pertanyaannya sama. Ada di surah manakah perintah untuk membayar zakat? A. Surah At-Taubah. B. Surah Al-Baqarah. C. Pilihan A dan B benar. Atau D. Pilihan A dan B salah. C. Pilihan A dan B benar. Oke, kita cek jawabannya. Apakah benar? Gimana? Ayo cek. Ayo. Kunci jawabannya 3, 2, 1. Tetap apa jawabannya? Tetap C atau pindah? C. C. Kita cek jawabannya. Apakah benar? Jika benar, maka akan comeback 30 poin. Epic comeback nih. Oke. Kita cek jawabannya. Jawaban tim A. Pilihannya C. Apakah benar jawabannya? Benar. C. Pilihan A dan B benar. Jadi tadi yang dijawab sama tim A surah Taubah itu benar. Dan pilihan B itu juga benar. Gimana? Tadi kalian terlalu cepat mencet bel. Jawabannya apa sebenarnya? Memang C jawabannya. Tapi untung tim A tidak bisa menjawab. Kalau tim B bisa menjawab mungkin nilainya 35 untuk tim B. Bener, epic comeback. Nah, adik-adik, tahu nggak apa itu zakat fitrah? Terus, kalau fidyah itu apa ya? Biar tahu, yuk kita tanya dulu ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli, jazakumullah atas pertanyaannya berkenaan dengan apa itu zakat fitrah, kemudian apa itu fidyah ya. Nah, kalau secara bahasa sebentar. Kalau kita bicara tentang referensinya di dalam hadis itu ada yang menyebutnya sebagai zakat fitrah, ada juga yang menyebutnya sebagai sodakoh fitrah. Ya, baik itu sodakoh ataupun zakat, itu sebetulnya fungsinya itu sama. Ya, fungsinya itu sama. Ya, hanya pembahasan aja yang beda. Nah, kalau secara bahasa yang biasa kita sebut dengan zakat fitrah, sebetulnya zakat itu apa artinya? Zakat itu artinya suci. Ya. Jadi secara tujuan artinya apa? Artinya pengorbanan harta ini dengan tujuan untuk mensucikan kita. Wabil khusus mensucikan pribadi kita, karakter kita. Dari apa? Dari sifat serakah. Karena ini bentuknya pengorbanan harta ya. Pengorbanan harta. Walaupun zakat fitrah ini tidak besar, tapi fungsinya adalah untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan jiwa kita dari sifat serakah, ya, dari sifat apalagi tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi dengan membayar zakat ini Allah Ta'ala berniat atau menginginkan berkehendak untuk membersihkan jiwa kita. Makanya disebut zakat fitrah. Fitrah itu artinya juga suci. Zakat juga suci, fitrah juga suci. Ya. Jadi tujuannya itu
untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai macam sifat-sifat yang berkaitan dengan keserakahan, dengan kekayaan duniawi. Baik adik-adik, kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang zakat fitrah ini, saya bacakan saja ya, biar adik-adik juga kita semua tentunya jadi lebih memahami ya, lebih yakinlah ketika mengamalkan untuk membayar zakat fitrah ini ya. Saya bacakan, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Nah, ini sabda Nabi Muhammad SAW yang saya kutip dari hadis riwayat Bukhari ya, yang artinya adalah sebagai berikut. Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Maksudnya sholat apa? Sholat id. Nah, ini juga menjadi batasan ya adik-adik, bahwa batas terakhir kita untuk membayarkan zakat fitrah ini adalah sebelum sholat id itu dimulai. Jadi kalau sebelum sholat id nih ya kita membayarkan zakat itu masih boleh. Tapi kalau sesudah sholat id, ada sebagian ulama mengatakan ya bahwa itu sudah bukan zakat fitrah lagi, tapi hanya sedekah umum saja, sedekah biasa. Nah, oleh karena itu ini menjadi patokan ya adik-adik ya, jangan lupa ya untuk membayarkan zakat fitrah itu sebelum sholat id ya. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan bahwa sahabat itu biasa membayarnya 2 hari ya sebelum sholat id itu sudah dibayarkan. Ya, jadi itu lebih baik ya untuk supaya panitia atau amilinnya itu mengurusi zakat untuk bisa dibagikan kepada mustahak itu dengan lebih cepat juga, sehingga orang-orang yang membutuhkan dapat segera menikmati ya. Atau ketika hari Idul Fitri itu mereka juga ada sesuatu untuk dinikmati ya. Mereka sudah beli makanan sehingga di rumah mereka pun ada makanan untuk memeriahkan ya hari Idul Fitri itu. Nah, itu berkenaan dengan zakat fitrah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau berkenaan dengan fidyah itu artinya tebusan. Ya. Tebusan dari apa? Tebusan dari apabila kita ada satu perintah yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, tapi karena satu dan lain hal kita tidak bisa memenuhinya, maka ada fidyahnya, ada tebusannya. Nah, itu maksudnya ya. Lalu berkenaan dengan puasa, fidyah ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ditujukan kepada siapa? Kepada wa'alal ladzina yutiqunahu ya. Yaitu untuk orang-orang yang yutiqunahu. Yutiqunahu itu dia kalau dia paksakan untuk berpuasa ya, dia akan sangat bersusah payah. Akan sangat kesulitan ya. Siapa contohnya? Contohnya misalkan di sini, ini misal ya. Ada memang kondisi-kondisi tertentu walaupun dia masuk kelompok itu tapi ada yang dia kuat misalkan. Nah, kelompok apa ini? Kelompok umur yang sudah sangat tua ya, sudah sangat sepuh. Ya. Umumnya orang yang sudah sepuh itu sangat sulit untuk berpuasa. Ya. Nah, yutiqunahu ini masuk kelompok ini ya, umur ini masuk. Ya. Berikutnya siapa lagi? Yang berikutnya adalah ibu hamil dan menyusui. Ya, ibu hamil dan menyusui itu kalau dia berpuasa maka itu akan menyulitkan. Siapa yang disulitkan? Ya memang yang disulitkan bukan ibunya, tapi janin yang dikandungnya atau bayi yang seharusnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan suplai ASI yang cukup dari ibunya. Ya, maka kelompok ini juga masuk dalam yutiqunahu. Yang boleh sebagai tebusannya adalah fidyah itu ya. Nanti di sini dijelaskan yaitu to'amu miskin, ya, memberi makan orang miskin. Nah, jadi adik-adik berkenaan dengan puasa ya, itu ada keringanan dari Allah Ta'ala. Bahwa bagi orang-orang yang memang sangat kesulitan untuk mendirikan puasa, melaksanakan puasa, atau orang-orang yang apabila berpuasa dia akhirnya jadi mendatangkan kerugian untuk orang lain ya. Dalam hal ini misalkan ibu hamil ataupun ibu yang menyusui, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan membayar fidyah ya, membayar tebusan, yaitu apa? Yakni to'amu miskin, memberi makan orang
orang miskin. Nah, jadi berapa hari dia tidak berpuasa? Misalkan kalau kelompok umur yang sudah sepuh bisa jadi tuh 30 hari. Maka selama 30 hari itulah dia memberi makan satu orang miskin. Ya. Berikutnya, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui bagaimana? Ya, ibu-ibu menyusui juga seperti itu. Ya, bahkan kalau bicara 2 tahun, mereka bisa selama 2 tahun tuh tidak bisa berpuasa. Ya, kalau ketemu 2 tahun misalkan ya menyusuinya. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini berkaitan dengan fidyah adalah satu keringanan dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok alladzina yutiqunahu. Ya, orang-orang yang sangat bersusah payah apabila memaksakan diri untuk berpuasa. Ya. Baik adik-adik, itulah penjelasan saya berkenaan dengan fitrah dan fidyah. Mudah-mudahan difahami ya. Dan kita dapat mengamalkan, terutama berkenaan dengan fitrah ya. Dapat mengamalkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui nabinya ya, dan menjelaskannya kepada kita sebagai umatnya. Baik Kak Fadli, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya yakin penjelasannya masih ada lagi, masih lebih lebar lagi, tapi saya cukupkan sekian. Ya, saya cukupkan Kak Fadli, jazakumullah. Nah adik-adik, itulah dia tadi penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami adik-adik. Oke, karena sudah di penghujung waktu, kakak akan bacakan skor akhirnya. Grup A, tim A 30 dan tim B 15. Jadi pemenang untuk episode kali ini adalah tim A. Mubarak untuk tim A, mubarak untuk Fajri, Artan, dan Toshiaki. Untuk tim B, jangan sedih ya. Iya Mida, jangan sedih. Ya, tetap semangat karena masih ada episode yang akan datang. Oke? Nah adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Al-Quran untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program MTA lainnya ya. Dan menonton khutbah Jumat hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal. Terima kasih untuk adik-adik peserta yang sudah hadir di studio. Terima kasih untuk para kru MTA yang sudah mensupport acara ini. Saya Kak Fadli beserta adik-adik peserta pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran. Ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.